Selamat pagi, saudara. Bersyukur buat hari yang diberikan Tuhan, kita bisa menikmati pagi ini. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita sudah sampai di 2 Tawarik pasal 29, 30 dan 31. Pagi ini kita akan fokuskan ke 2 Tawarik pasal 29, yaitu tentang Raja Hizkia. Saudara, kalau kita membaca kitab ini, maka kita melihat bahwa Hizkia ketika menjadi raja, dia berumur 25 tahun dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Dan Alkitab mengatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Saudara, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kalau raja-raja Israel dikatakan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apakah itu selalu mendirikan patung berhala dan menyembahnya, saudara? Tapi ketika raja-raja Yehuda umumnya dikatakan seorang raja yang baik dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, kita melihat di dalam bagian ini apa yang dikatakan melakukan yang benar, saudara. Ternyata Raja Hizkia dikatakan oleh firman Tuhan menguduskan kembali rumah Tuhan dari segala kecemaran. Bahkan ayat Alkitab mengatakan keluarkan kecemaran-kecemaran dari tempat kudus itu. Nah, dia berpesan kepada orang-orang Lewi yang melayani supaya menjaga kekudusan di dalam dirinya, menjaga kekudusan juga di dalam pelayanannya. Ini satu hal yang penting ketika orang percaya, dipercaya oleh Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani pekerjaannya, maka satu hal yang tidak boleh kita lupakan dan harus kita lakukan dalam hidup kita supaya kita tetap hidup di dalam kekudusan Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, saudara, berusahalah hidup benar dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara, melakukan yang benar adalah ketika saya dan saudara melayani Tuhan dan hidup di dalam kekudusan Tuhan. Lalu dalam ayat 36 kita melihat di situ dikatakan Hizkia dan seluruh rakyat bersukacita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu karena hal itu terjadi dengan tidak disangka-sangka. Saudara, kita bisa merenungkan bagian ini. Hizkia dan seluruh rakyatnya ketika melakukan hal yang benar, maka firman Tuhan mengatakan hati mereka bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan memberikan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dengan perkara yang tidak pernah disangka, saudara. Lalu di dalam pasal yang ke-30 kita melihat yang kedua. Apa yang dilakukan oleh Hizkia setelah menguduskan kembali rumah Tuhan dari kecemaran. Di dalam pasal yang ke-32 Tawarik dikatakan Hizkia merayakan Paskah bagi Tuhan. Apa artinya Paskah? Kita diingatkan di dalam peristiwa Keluaran, yaitu pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir, saudara. Itu adalah Paskah. Dan kalau kita lihat konteks Perjanjian Baru, mengingatkan akan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, di mana darahnya yang sudah dicurahkan untuk mengampuni dan menebus dosa, serta membebaskan orang percaya dari perbudakan dosa. Jadi yang kedua, yang merupakan perbuatan atau melakukan yang benar di mata Tuhan, ketika kita mengingat terus-menerus yang namanya penderitaan dan kematian Tuhan. Dia mati untuk apa? Bagi dosa-dosa kita. Tentunya untuk mengampuni dan menyucikan dosa kita. Lalu yang terakhir, di dalam 2 Tawarik pasal 30, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Melakukan yang benar yang dilakukan oleh Hizkia adalah ketika dia berdoa untuk umat Tuhan. Ini yang luar biasa. Biasanya yang berdoa adalah seorang imam, saudara. Tapi Hizkia, kata Alkitab, sebagai raja, dia mau bertindak sebagai imam. Dengan cara apa? Berdoa untuk umat Tuhan yang dipimpinnya. Berdoa yang berisi mohon pengampunan dari dosa-dosa, saudara. Dan mohon perdamaian. Sebab ketika orang berdosa, itu merupakan musuh besar dari Tuhan. Nah, biarlah Bapak Ibu Saudara kita hari ini diingatkan, kita bisa hidup seperti Hizkia, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dengan terus hidup dalam kekudusan, terus mengingat penderitaan dan kematian Tuhan, dan terus mendoakan orang lain, saudara, sebab itu adalah tugas dan panggilan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.